Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anugrah Hafiz. Pada video kali ini kita akan membahas tentang remote repository yang dimana kita juga akan berhubungan dengan Git yang sudah saya post video sebelumnya, dan juga kita akan membahas tentang submit data Laravel, dan juga kita akan membahas tentang Laravel validation. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang uh, remote repository, yang dimana remote repository adalah server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat perubahan atau yang disebut dengan commit dari lokal repository, yang dimana setelah riwayat commit tersimpan di server, repository tersebut dapat dengan mudah diakses secara online baik oleh individu maupun oleh tim, sehingga memudahkan proses kolaborasi dan menjaga backup kode tetap terpusat. Nah, apa hubungannya dengan Git? Nah, Git ini adalah aplikasi yang mau kita gunakan kan, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa perintah Git yang harus kita masukkan di dalam VS Code kita. Yang pertama itu ada uh, remote Git remote add, yang dimana ini berfungsi untuk menghubungkan repo lokal dengan repo remote, yang dimana itu maksudnya itu ada URL dari GitHub reponya. Nah, yang kedua itu ada git push, yang dimana kita mengirimkan perubahan terbaru dari repo lokal ke GitHub. Terus berikutnya ada git pull, yang dimana mengambil dan menggabungkan perubahan dari repo lokal, repo remote ke repo lokal. Dan juga ada git clone, yang dimana jika data kita terhapus itu bisa dikembalikan lagi folder kita. Nah, yang berikutnya ada jenis-jenis dari remote repository. Yang pertama itu ada public repository, yang dimana bisa dilihat siapa saja. Biasanya itu dipakai untuk yang web open source. Nah, yang kedua itu ada private repository, yang dimana hanya orang yang diberi akses saja yang bisa melihat. Yang ketiga itu ada self hosted versus cloud service, yang dimana self hosted itu diinstal dan dikelola pada server sendiri. Yang cloud service itu adalah menggunakan layanan hosting yang sudah tersedia. Nah, kita akan pakai di layanan cloud service, yang dimana kita memakai GitHub ya, teman-teman, karena GitHub itu yang paling populer pada saat sekarang ini. Nah, jadi yang pertama itu kita buka GitHub ya, teman-teman. Buka GitHub, kita cari di sini github.com. Nah, nanti ada webnya di sini, dan kita bisa sign in dan juga sign up. Dimana kalau kita sign up itu kita bisa daftarkan akun kita di sini, dan bisa di sign in ya, teman-teman. Kebetulan saya di sini sudah sign in, jadi saya continue with Google aja. Yang nanti kalian banyak disuruh untuk mengisi data diri, terus ada security-nya yang harus ditambahkan, diselesaikan dulu sebelum kita masuk ke GitHub-nya. Nah, yang pertama itu kita akan membuat repository kita. Repository name kita adalah ini, teman-teman, Bina Desa Gas. Ini Bina Desa Gas. Oke, kita set di sini, kita maunya private ya, teman-teman. Kalian juga bisa public kalau kalian mau web kalian open source. Create repository. Nah, di sini kan belum terdaftar nih, teman-teman. Nah, kita daftarkan, kita salin dulu URL-nya. Kita salin URL-nya, dan kita masukin perintah git yang sudah kita buat tadi ya, teman-teman. Kita coba terminal. Ya, terminal. Nah, kita harus nyamain username kita yang di GitHub tadi. eh dari GitHub tadi kita lihat di sini. Nah, nama saya kan ini, teman-teman, Al Hafiz kan, teman-teman. Nah, kita harus samain di VS Code kita karena ini berhubungan, teman-teman. Oke, ini harusnya A kecil, kita copy aja, teman-teman. Di sini harusnya A-nya kecil ya, teman-teman. Kecilkan dulu. Ya
ada. Enter. Coba git. Oke, karena di sini udah selesai, kita coba aja langsung ke git remote-nya. Git remote add. Remote add. Terus URL tadi yang ini ya, teman-teman. Oke. Kita coba pastikan aja. Nah, di sini udah. Nah, setelah di remote add, nih kita udah remote add ya, teman-teman. Kita cek dulu apakah git remote kita udah berhasil masuk apa belum dengan menuliskan git remote minv yang ada di sini. Git remote minv ya, teman-teman. The most similar command is remote. Oke. Salah, teman-teman, saya kebuat git remove ya, teman-teman. Harusnya git remote minv. Maaf ya, teman-teman. Nah, setelah udah kita masukin ini ya, teman-teman, git remote-nya ini udah masuk, kita akan melakukan git push untuk pertama kali. Nah, di sini katanya fatal, the current branch master has no upstream branch. Nah, to push the current branch and set the remote as upstream, use git push set upstream GitHub master. Nah, kita harus masukin ini, teman-teman, sebelum kita git push. Kita tunggu aja. Nah, di sini akan muncul pop-up seperti ini ya, teman-teman. Kita sign in with browser aja. Nah, di sini dia minta credential manager. Kita login di, oh salah, kita gunakan akun lain aja, teman-teman. Di sini aja, teman-teman. Ya, ini gak boleh ditampilin ya, teman-teman. Ini adalah password Gmail saya. Oke, dia minta konfirmasi. Oke, dia udah kosong di sini, teman-teman. Kita lihat di sini. Oke, di sini dia udah di new branch, master to master, branch master, set up to track GitHub master. Nah, di sini dia udah ke GitHub master ya, teman-teman. Setelah kita udah selesai ya, teman-teman, untuk masukin ininya, kita udah set di branch, kita cek dulu menggunakan git status. Nah, ini udah git statusnya, dia ada untracked files, out controller. Nah, ini belum di commit ya, teman-teman. Terus kita commit aja dulu ya, teman-teman. Add. Ya, kita cek coba di website ya, teman-teman, apakah udah sambung. Nah, di sini udah kesambung ya, teman-teman. Di Bina Desanya udah kesambung. Nah, di sini kita bisa melihat juga uh, ini link kita untuk nge-clone, supaya misalnya kita folder kita kehapus, yang nanti kita akan coba ya, teman-teman, untuk file dihapus ini. Terus ada code space-nya. Kita bisa lihat nih commit kita itu gimana, teman-teman. Nah, ini commit kita ya, teman-teman, yang kita udah buat kemarin di perbaharuan 1. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita coba commit dulu ini ya, teman-teman. Kita add git commit m apa ini, penambahan form login. Karena ini saya sudah buat ya, teman-teman, dari awal. Kita git commit. Oke, udah. Kita git push, jangan lupa, supaya dia masuk ke GitHub kita.
Nah, di sini udah, kita coba git status. Nothing to commit. Dia udah nggak commit, udah di commit, dia udah nggak ada lagi yang harus disimpan. Kita coba refresh. Nah, di sini udah ketampil 2 commit ya, teman-teman. Penambahan form login nih, teman-teman. Udah kita commit ya semuanya. Udah selesai. Sebenarnya di sini ada juga sih tadi, teman-teman, di sininya. Ini kita bisa nge-commit sendiri, tapi kita harus commitnya kan ke GitHub ya, teman-teman. Kita harus nge-comment di terminal kita. Kita bisa add file, bisa kita create new file atau enggak upload file. Nah, di sini kita juga bisa melihat penambahan penambahan form login kita tadi, teman-teman. Apa aja yang kita tambahin. Nah, di sini kita uh, udah benar semua ya, teman-teman. Nah, ini ada yang merah, itu ada line change. Ini dia, kita bisa ngelihat ada perubahan apa aja yang kita ubah di sini ya, teman-teman. Ini untuk file barunya. Pokoknya kita bisa ngelihat di sini uh, file-file yang udah kita ubah-ubah gitu. Ini app, ada bootstrap dan lain-lain. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke dalam materi submit data Laravel. Nah, dimana submit data Laravel itu adalah submit data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form atau Ajax request. Nah, kita menggunakan submit form aja ya, teman-teman. Di sini kita saya udah ngebuat untuk controllernya, yaitu author. Jadi mana di sini ada username, ada passwordnya juga. Terus di sini juga ada validasi panjang password, yang dimana nggak boleh lebih nggak boleh lebih dari nggak boleh kurang. Nih, password harus minimal 3 karakter, nggak boleh kurang dari 3. Terus ada validasi hurufnya, dimana ini pakai A sampai Z untuk password. Terus kalau jika password kita itu eh, nggak sesuai lah dengan A sampai Z ini, dia akan error. Ini untuk validasi huruf kapital, dimana password harus mengandung huruf kapital. Terus juga ada validasi username dan password yang sama. Dia harus validasi username, terus passwordnya juga harus sama dengan username yang kita udah buat. Nah, di sini kita return view-nya ke welcome. Di sini ada sama dengan password, yang dimana ini maksudnya itu username sama dengan password. Di sini ada message-nya, dia akan nampilin login berhasil dan mengucapkan selamat datang. Terus ada username juga nanti, teman-teman. Terus ada return, ada else-nya juga. Kalau misalnya misalnya username kita sama password kita itu nggak sama, kita harus uh, kita harus nyamain ya, teman-teman. Dan jika kita nggak masukin uh, username dan password yang sama, nanti akan keluar ini, teman-teman, username dan password harus sama. Nah, di bagian resource, di bagian views, saya sudah menyiapkan login form. Ini udah saya buat. Ini ada loginnya. Terus di sini juga ada form loginnya. Udah, harus ada CSRF ya, teman-teman, untuk ini ya, formnya. Sini ada username, ID username. Terus dia ada value old username. Aduh, salah. Kita kontrol Z dulu. Nah, di sini udah ada perubahan ya, teman-teman, apa yang kita ubah. Nanti kita commit. Ada required. Terus di sini ada form group. Ada passwordnya juga yang udah kita buat tadi di out controller. Ada tombol submitnya juga, teman-teman. Terus di sini ada kalimat ketentuan yang harus yang akan ketampil nanti di web kita, teman-teman. Nanti jika kita uh, username dan password harus diisi, nah nanti akan ketampil di sini. Terus nanti misalnya kalau kita cuman masukin nama kita cuman 2 huruf,
Nah, nanti dia akan muncul ini password minimal harus 3 karakter. Terus ada password harus mengandung huruf kapital. Misalnya di username atau di password kita nggak memakai huruf kapital di awalnya, dia akan muncul di pesan ini, password harus mengandung huruf kapital. Terus ada username dan password harus sama, itu jika kita misalnya username kita misalnya Hafiz, terus di password kita ada 1 2 3-nya, nah itu nanti salah dan bakal muncul pesan ini, username dan password harus sama. Nah, berikutnya ada web welcome-nya, dimana kalau kita udah nge-submit di login formnya ini udah bener, kita semuanya udah di sininya udah nggak ketampil lagi, dan kita masuk ke dalam halaman satunya lagi itu. Dan dimana di sini ada welcome message. Ini ada sessionnya, ada message-nya juga. Dia akan nge-return message. Selamat, Anda telah berhasil login. Terus di sini ada juga dia memanggil href profil. Ya, profil ini kita akan memanggil di halaman kita yang sebelumnya, teman-teman. Halaman Bina Desa profil. Di sini ada apa lagi? Ada lihat profil ya tadi, teman-teman. Terus di sini ada login kembali ya, yang dimana dia akan memanggil controller out. Dia akan masuk ke dalam form login yang ini, form login yang ini. Terus juga ada informasi tambahan nih, teman-teman. Ada fitur yang tersedia apa aja. Dia bisa lihat desa dengan data profil desa yang lengkap. Terus ada akses visi misi desa. Terus juga ada informasi kontaknya juga. Nah, jangan lupa di roads-nya kita buat juga ya, teman-teman. Harus dibuat out loginnya, out sama out login, yang mana ini untuk ininya, ini untuk yang untuk login index, dan ini untuk yang login. Kita coba aja cek ya, teman-teman, di uh, web kita. Nah, ini harusnya kita ketik ini out. Nah, di sini udah ada form login. Nah, kita coba ya, teman-teman, satu-satu tadi. Nih ada ketentuannya juga di sini kan. Username dan password harus wajib diisi. Misalnya kita langsung login aja, dia harus ngisi dulu. Misalnya kita isi namanya HS. Nah, nggak bisa, teman-teman. Dia harus password harus minimal 3 karakter yang udah kita jelasin tadi ya, teman-teman, yang di sini tadi. Nah, di out controllernya tadi kita harus masukin minimal 3 karakter, 3 huruf, teman-teman, di dalam web kita ini, teman-teman. Username kita masukin Hafiz. Jangan dulu. Hafiz misalnya. Buat password kita Hafiz juga. Yang terjadi, nah, nggak bisa ya, teman-teman. Kita harus menggunakan huruf kapital yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Nah, dia bakalan ngedetect ya, teman-teman, apakah huruf kita itu yang kita gunakan yang awalnya itu kita huruf kapital atau enggak. Oke. Yang kedua itu username dan password harus sama. Nah, misalnya kita udah bener nih, karakter kita udah ada lebih gitu ya kan. Udah lebih gitu ya, teman-teman. Udah lebih dari 3 karakter. Terus ada kapitalnya juga. Nah, di passwordnya ini kita bedain, teman-teman. Misal nih passwordnya gak sama nih, teman-teman. Kita login, gak bisa. Yang dimana dia harus password dan username harus sama sesuai dengan apa yang kita udah buat di sini, validasi. Ini masuk ke validate ya, teman-teman. Sini dia nampilin yang ini ya, teman-teman. Jika kita semuanya udah benar semua, ini harus kapital, passwordnya juga harus kapital, dan harus sama dengan username login. Nah, berhasil ya, teman-teman. Nah, ini untuk ini not now aja. Nah, di sini udah login kita udah berhasil, dan dia ngebalikin view view yang ini. View yang ini. Dia ngebalikin view ini ya, teman-teman. Message-nya.
Login telah berhasil. Login berhasil. Selamat datang Hafiz. Yang dimana tadi kita memanggil username ya teman-teman tadi ya. Mana tadi ya? Dia memanggil username. Nih, value of username. Dimana tadi ya? Nih, dia bakalan nampilin ini username kita ya teman-teman. Dia memakai dollar username yang dimana jika kita masukin tadi username yang di awal nama kita itu, kita bisa masukin di sini dan akan ketampil dengan sesuai apa yang kita udah buat di sini tadi di login form. Misalnya siapa ya, Rio. Harusnya bisa ya teman-teman. Bisa nggak nih? Apakah tiga tiga huruf ini bisa masuk? Kita lihat. Bisa ya teman-teman. Yang nggak boleh itu berarti kecil dari tiga. Nah di sini kan kecil dari tiga nih teman-teman. Kecil dari tiga berarti dua ya teman-teman. Kalau kecil sama dengan tiga berarti harus tiga huruf. Maksimalnya tiga huruf. Nah, ini kita udah login kembali tadi kan teman-teman. Terus ada fitur yang tersedia, ada lihat data profil desa lengkap, ada akses visi misi desa, terus ada informasi kontaknya juga ya teman-teman. Di sini akan menampilin yang ini ya tadi teman-teman. Apa tadi? Di welcome tadi nih teman-teman. Nih di sini tadi. Ini ya. Ada fitur yang tersedia, ini akan menampilkan pesan biasa aja teman-teman. Kita coba pencet ini, lihat profil desa. Nah, dia akan masuk ke halaman profil kita ya teman-teman. Profil desa Bina Desa yang udah kita buat di video sebelumnya. Terus ada nama desa, ada kecamatan, ada kabupaten, dan lain-lain. Jika kita pencet ini kembali ke welcome, dia akan ke login berhasil dan kita bisa login kembali lagi ke belakang di username login. Oke. Berikutnya kita akan coba menghapus folder yang sudah kita buat ya teman-teman. Kita akan melakukan git clone. Misalnya nih file kita kehapus nih teman-teman. Aduh, kehapus, nggak bisa dibalikin lagi. Jika kita udah masukin nih ke dalam GitHub, kita bisa nge-clone loh teman-teman. Yang saya sudah jelaskan tadi nih, clone using the web URL. Nah, bisa ngebalikin lagi ya teman-teman untuk web kita yang udah kehapus. Ini antara hidup dan mati nih teman-teman. Kita ngehapus folder kita ya. Kita hapus ya teman-teman. 1, 2, 3. Ini belum. Dia nggak bisa kalau kalau kita masih ini ya teman-teman. Oke. Dia nggak bisa kalau kita masih ini, kita close dulu. Masih ada di dalam VS Code. Nah, tunggu aja recyclingnya. Oke, di sini udah hilang ya teman-teman. Teman-teman, di sini foldernya udah kehapus. Kita masuk ke dalam file www kita pilih folder. Kita masuk ke dalam ini. Kita masuk ke dalam ini folder www ya. Mana? Di sini kita akan ngejalanin terminal, new terminal. Dimana kita di sini akan menggit clone kan. Clone. Kita buka ya teman-teman, di dalam ini kita masukin https kita tadi yang ini untuk nge-cloning kan. Oke, udah nge-cloning. Nah, di sini udah ketampil ya teman-teman, udah masuk lagi file folder kita. Apakah udah selesai? Tentu saja belum teman-teman. Kita ini udah di sini udah masuk ya teman-teman untuk folder kita yang udah kita hapus tadi. Masuk ke sini udah selesai nge-clone. Nah, setelah tadi kita udah git clone ya teman-teman, tadi ada sedikit masalah teman-teman. Kita open folder kita, folder yang udah kita clone tadi. Oke, di sini ada beberapa perbedaan ya teman-teman. Di sini kita lihat di sini itu nggak ada INV-nya, terus nggak ada apa namanya, nggak ada vendornya teman-teman. Nah, di sini vendor ini sangat dibutuhkan untuk
Ini ya teman-teman, vendor ini sangat dibutuhkan untuk kita masukin INV. Kita buat di sini folder baru, kita buat INV. Nah, udah, kita copy aja teman-teman, INV yang ini copy aja ke INV yang di sini. Setelah itu kita akan jalankan composer update. Nah, dia akan ngeloading composer repository. Kita tunggu aja sampai selesai ya teman-teman. Karena proses penloadannya tergantung dengan sinyal kita ya teman-teman. Dia bakalan installing semua komposer kita. Kan? Nah, ini dia udah ada ke download vendor ya teman-teman. Dia udah selesai ya guys, teman-teman semua, udah di installing semua. Kita akan mengubah DB connectionnya kita menjadi MySQL lagi, seperti yang di awal yang udah kita buat di video sebelumnya, pengenalan dasar Laravel. Ini database kita kemarin, Bina Desa. Nah, setelah kita udah selesai mengubah ini, kita akan buka di terminal kita. Kita akan lakukan PHP Artisan key generate, karena app underscore key-nya di NV itu belum ada backup ya teman-teman, jadi harus di backup. Nah, udah di backup, coba di webnya bisa. Ini error tadi teman-teman. Coba ubah database kita, karena tadi saya agak sedikit lupa ya teman-teman, database saya di Laravel atau di sini. Nah, ternyata database saya di Laravel ya teman-teman. Nah, jadi harus diingat juga untuk database kita, jangan sampai lupa databasenya diletakin di mana. Dan saya ngeletakin databasenya itu di Laravel ya teman-teman. Ini udah kembali lagi folder kita. Login ya, out. Sudah kembali seperti semula ya teman-teman. Coba di sini udah selesai semua. Berarti foldernya udah ini ya teman-teman, udah masuk semua, udah kembali normal semula. Mungkin sekian video pada pertemuan kali ini. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.